Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini yang akan kita bahas adalah live check pengumuman kelulusan, skema untuk P1, P2 dan P3 mendapatkan posisi PL min 2 auto 100% lulus P3K Guru 2023. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Ya, skema P1, P2, P3 mendapatkan posisi PL-2 auto 100% lulus P3K Guru formasi tahun 2023. Tentunya teman-teman, kalau kita berbicara posisi ini ya, ini tentunya ada dua posisi yang kita inginkan ya, PL dan PL-2 ya. Kedua posisi ini tentunya dijamin lulus ya. Ini adalah dua posisi dijamin lulus menjadi ASN P3K Guru. Tapi kalau teman-teman hanya mendapatkan posisi P saja, berarti teman-teman PG tapi tidak mendapatkan formasi ya. Atau TH, berarti teman-teman tidak hadir kemarin, berarti tidak lulus. Atau TL, berarti teman-teman nyatakan tidak lulus. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan notif PL pada saat cek kelulusan secara kolektif di instansi, maka teman-teman dijamin lulus menjadi ASN P3K Guru formasi tahun 2023. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman mendapatkan notif PL-2, itu juga teman-teman dinyatakan lulus 100% ya, mengisi formasi kosong. Nah, bagaimana kira-kira skema P1, P2, P3 dapat posisi PL-2 auto 100% lulus P3K 2023. Oke, kita di sini aja teman-teman ya. Nah, contoh misalkan ini sekolah ya, ada satu sekolah. Di sini ada P3 misalkan ya, P3. Nah, di sini semuanya sudah full ASN ya. Sedangkan di sini ada satu sekolah ya, teman-teman, yang tidak ada pelamarnya ya, baik guru induk maupun non induk. Di sini ada satu kebutuhan formasi. Ada satu kebutuhan formasi. Nah, jadi pelamar P3 ini lulus teman-teman ya. Dia sebenarnya lulus menjadi ASN P3K Guru. Tapi dia tidak bisa mengisi formasi yang ada di sekolah induknya. Kenapa tidak bisa mengisi formasi di sekolah induknya? Karena di sekolah induknya itu sudah kelebihan guru ya, full ASN. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini adalah dinas pendidikan ya. Dinas pendidikan di sini, dinas pendidikan ini mendistribusikan penempatan. Nah, maka terdeteksilah P3 ini, terdeteksi P3 ini yang sebenarnya memenuhi syarat untuk lulus, tapi tidak ada penempatan di sekolah induk teman-teman ya, karena di sekolah induknya itu sudah full ASN. Nah, oleh daripada pemerintah daerah dalam dinas pendidikan itu akan mencarikan posisi sekolah yang tepat untuk P3 ini teman-teman. Nah, didapatkanlah satu sekolah, anggaplah sekolah C. Di sekolah C ini ada satu kebutuhan formasi, tidak ada guru induk ya yang bisa mengisi formasi di dalamnya, karena memang tidak ada guru honorernya, sehingga dikatakan ini masuk dalam kategori formasi kosong ya, tidak ada pelamar, formasi yang tidak ada pelamar teman-teman, dan itu linear dengan ijazah P3 ini. Maka P3 ini bisa langsung penempatan di sekolah C teman-teman ya. Logikanya seperti itu ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Karena apa? Karena dinas pendidikan ini menjadi penentu sih teman-teman ya. Nah, seperti ini kira-kira ya skema P1, P2, P3 mendapatkan formasi PL-2 auto 100% lulus P3K 2023 pada saat teman-teman live mengecek pengumuman kelulusan ya. Nah, untuk lebih rampingnya lagi di sini kita bisa jelaskan teman-teman ya secara mendetail di mekanisme seleksi P3K Guru 2023 ya. Di sini kan ini kan mekanismenya. Di sini katakan seleksi tahun 2023 formasi seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan. Saya ulangi ya. Formasi seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan. Kalau kondisinya seperti ini teman-teman, berarti nanti mengenai penempatan sekolah induk non induk
ya, itu adalah urusan dari pemerintah daerah untuk melakukan distribusi penempatan. Nah, kemungkinan ada beberapa notif yang teman-teman bisa dapatkan nantinya ya secara kolektif. Apakah teman-teman masuk kategori P ya? Oke, P ini kan passing rate ya, passing rate tapi tidak mendapatkan formasi. TL atau memang teman-teman tidak lulus. TH, kemarin teman-teman tidak ikut tes berarti tidak hadir. PL ini lulus teman-teman, mengisi formasi. PL-2 ini lulus 100% dan mengisi formasi kosong. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya. Di sini jelas sekali dikatakan dari mekanisme seleksi menggunakan CAT. Perhatikan di poin ke berapa ya? Ketiga. Perhatikan di poin ketiga dan poin keempat. Di poin ketiga jelas sekali dikatakan individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing teman-teman ya, sepanjang kebutuhan tersedia ya. Jadi individu itu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi kita ketika misalkan teman-teman P1, P2, P3, P4 tidak ada formasi di sekolah induk teman-teman, maka teman-teman ini akan ditempatkan di sekolah lain atau di satuan pendidikan yang memang masih membutuhkan guru. Nah, jadi logikanya seperti itu ya. Di sini teman-teman bisa melihat ya. Nah, teman-teman perhatikan ini. Kita lihat di sini teman-teman ya. Ini guru honorer negeri, total dirinya 450, dia peringkat 2. Dia bukan peringkat 1, peringkat 2, tapi dia bisa langsung mengisi formasi di sekolah induknya. Kenapa? Karena di sekolah induknya itu ada kebutuhan formasi. Sehingga pada saat pendistribusian penempatan maka akan diprioritaskan guru induknya yang ada di sana sekalipun dia hanya peringkat kedua. Ya, maka dia mengisi formasi. Nah, berbeda dengan peringkat pertama. Ini yang peringkat pertama P2 teman-teman, nilainya 430. Awalnya dia honor di sekolah B, tapi ketika lulus dan mendapatkan predikat peringkat 1 itu tidak bisa mengisi formasi di sekolah B. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sekolah B itu memang sudah kelebihan guru teman-teman. Nah, otomatis kalau kondisi seperti itu, di sini dikatakan sekolah induknya sudah kelebihan guru, dicarikan ditempatkan sekolah yang masih membutuhkan guru. Kebetulan ada sekolah C. Di sekolah C ini ternyata ada kebutuhan formasi, honorernya tidak ada. Nah, ini bisa kita katakan sebagai salah satu ciri formasi kosong. Nah, THK2 ini akan langsung ditempatkan di sekolah C mengisi satu formasi kosong yang ada di sekolah ini. Karena di sekolah C itu tidak ada guru induknya, teman-teman ya. Logikanya seperti itu. Itu seperti ini kira-kira skemanya ya, mengisi formasi kosong. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, kode penting dalam pengumuman kelulusan P3K 2023. Ini penting teman-teman ketahui ya. P sama dengan lulus passing grade tapi tidak dapat formasi. Jadi kalau misalkan teman-teman mengecek ya akun SSCSN-nya, bukan akun SSC, mengecek apa ya teman-teman, mengecek secara kolektif ya di masing-masing instansinya kan ada keluar file PDF. Di situ bukan hanya nama teman-teman, tapi banyak teman-teman yang lain. Ketika teman-teman notifnya itu P, keterangannya P, maka teman-teman lulus PG tapi tidak dapat formasi. Ya kan, ya logika seperti itu. Kalau TH kan tidak hadir teman-teman. Nah, PL-PL2 itu artinya lulus. Ini lulus teman-teman. Cuman berbeda kalau PL itu mengisi formasi, kemungkinan di sekolah induk. Tapi kalau PL-2 artinya itu adalah peserta lulus ya, lulus menjadi SNP 3K guru dan mengisi formasi kosong. Ya, ada formasi kosong nantinya ya. Maka kategori teman-teman itu adalah PL-2 atau peserta lulus mengisi formasi kosong. Seperti itu kira-kira ya. Itu yang harus teman-teman paham. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau teman perhatikan, ini kan ini tahun 2023 ya. Ini kan keterangannya. Ini ada YP1 ya. Nih, kalau kita perbesar begini, ini kan ada kita perbesar ya. Ini kan ada seperti ini tampilannya. Ada P1 di sini. Ya, P1 ini berarti sebenarnya passing grade tapi tidak lulus. Nah, di sini ada P1L. P1L ini lulus ya, dia P1 dan lulus. Kemudian di sini ada YP2, YP3. Tapi nanti di P3K 2023 di pengumuman secara kolektif seperti ini, itu sudah ada istilah PL-2. Ini artinya teman-teman sebenarnya lulus, peserta ini lulus.
mengisi nantinya formasi kosong. Logikanya kan seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Oke ya teman-teman, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.